Oppenheimer adalah sosok seorang yang enigmatik. Di satu sisi, dia memimpin proyek penciptaan bom. Akan tetapi di sisi lain, dia juga sadar akan dampak bahayanya. Bom atom bukan saja dapat membunuh, radiasinya juga merusak lingkungan. Secara moral, Oppenheimer terpengaruh oleh Bohr. Di masa depan, senjata nuklir harus dikontrol badan internasional. Yap, itu sungguh naif mengharapkan negara tidak gegabah memakainya. Inilah jejak langkah Prometheus Amerika, Julius Robert Oppenheimer. Pandangan itu membuat Oppenheimer mengadakan diskusi kebijakan nuklir di proyek Manhattan. Gayung pun bersambut. Banyak sejawat yang setuju. Inilah cikal bakal kampanye nuklir untuk perdamaian secara ironis dimulai di tempat kelahiran bom atom itu sendiri. Akan tetapi, ilmuwan tetaplah seorang ilmuwan, bukan politisi. Tanggal 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di Hiroshima, menewaskan puluhan ribu orang. 3 hari kemudian, giliran Nagasaki jadi korban. Pasukan sekutu menang perang. Dalam waktu singkat, nuklir memasuki militer. Meskipun begitu, perdebatan telah dimulai dan akan terus meruncing. Sementara itu, di dunia sipil, kemenangan sekutu disambut hangat oleh rakyat. Berita penemuan bom atom membuat orang kagum. Kini sains dipandang sebagai sesuatu yang wah. Mendadak ilmuwan proyek Manhattan jadi terkenal. Mereka dilulukan oleh media. Para Prometheus modern telah menyerbu Olympus dan membawa pulang halilintar Zeus. Demikian klaim majalah Scientific Monthly. Menyitir legenda Yunani, Prometheus dalam legenda Yunani adalah sosok yang memberikan api pada umat manusia. Reaksi nuklir yang sebelumnya cuma ada di matahari kini tercipta di bumi. Sebagaimana api Prometheus menyelamatkan manusia dari kedinginan dan kelaparan, api energi nuklir telah menyelamatkan dunia dari kehancuran. Para fisikawan kini mengenakan jubah pahlawan. Majalah Life menimpali, era baru dimulai di mana nuklir jadi semacam buzzword dan para penemunya jadi pahlawan. Yang paling terkenal sudah tentu figur tertinggi Los Alamos, Julius Robert Oppenheimer. Bersama dengan topi bundarnya, dalam waktu singkat wajah Oppenheimer mengisi koran dan majalah. Dia kini menjadi figur yang meminjam penulis biografi. Di kemudian hari, layak disebut sebagai American Prometheus. Beberapa terobosan ilmiah di abad yang lalu lebih penting daripada penemuan senjata nuklir. Menurut kalian, apa yang akan dilakukan oleh manusia dengan kekuatan untuk meratakan kota dalam sekejap? Ilmuwan Amerika J. Robert Oppenheimer membantu menciptakan bom atom dengan sekelompok ilmuwan dan kemudian dijuluki Bapak Bom Atom. Putra seorang imigran Yahudi kelahiran Jerman dan seniman Baltimore, Oppenheimer dianggap jenius sejati, namun sebagian besar hidupnya jauh melampaui pencapaian ilmiah. Fakta tentang kehidupan Julius Robert Oppenheimer menunjukkan bahwa dia bukan hanya seorang ilmuwan yang brilian, tetapi juga seorang aktivis politik, seorang pendidik, dan seorang figur ayah. Pada 1930-an, selama depresi hebat, Oppenheimer terlibat dalam partai sayap kiri. Setelah melihat efeknya pada murid-muridnya, secara khusus, ia menjadi sangat tertarik pada komunisme. Meskipun dia tidak pernah secara resmi bergabung dengan partai komunis, istrinya Catherine Pioning adalah mantan anggota yang sebelumnya menikah dengan seorang komunis yang tewas dalam Perang Saudara Spanyol, yang berjuang untuk pemerintahan berhaluan kiri Spanyol. Sayangnya bagi Oppenheimer, setelah Perang Dunia Kedua, komunisme bukanlah sesuatu yang baik untuk diasosiasikan sebelumnya dengan Amerika. Pada akhir 30-an, dia mulai memisahkan diri dari partai. Mungkin karena 2 alasan, salah satunya adalah bahwa komunis Joseph Stalin telah sangat merusak cita-citanya. Kedua adalah bahwa Oppenheimer kemungkinan besar mencoba memperkuat kredensialnya agar disetujui untuk bekerja di bom atom. Meskipun ia berusaha untuk memutuskan semua hubungan dengan partai, asosiasi akan mengikutinya selama sisa hidupnya. Oppenheimer besar dalam belajar dan juga percaya dalam membaca buku-buku dalam terjemahan aslinya. Yang sering dia lakukan, dia membaca keempat jilid Das Kapital karya Karl Marx dalam bahasa Jerman asli yang saat naik kereta api dari San Francisco ke pantai timur. Pada perjalanan kereta lain yang serupa, dia membaca Proust dalam bahasa Prancis yang kemudian dia katakan sebagai salah satu pengalaman hebat dalam hidupnya. Ketika dia berusia 30 tahun, dia belajar bahasa Sanskerta sehingga dia bisa membaca kitab suci Hindu Bhagavad Gita. Kitab suci inilah yang memberikan kutipan yang sekarang terkenal yang dia ucapkan setelah menyaksikan ledakan bom atom pertama yang berhasil.
Selama perjalanan ke Belanda, ia menghabiskan 6 minggu belajar bahasa Belanda yang cukup hingga ia memberikan mata kuliah di sana. Dan kemudian belajar bahasa Latin dan Yunani saat belajar di Universitas Harvard. Ketika tidak sedang belajar astrofisika, Julius Robert Oppenheimer mengajarkannya. Setelah mendapatkan gelar PhD di Jerman, Oppenheimer pindah kembali ke Amerika Serikat dan membagi waktu mengajar antara Caltech dan University of California, Berkeley. Di dua sekolah ini, Oppenheimer mengembangkan ratusan fisikawan muda yang terobsesi dengannya. Siswa akan mengikutinya dari kampus ke kampus, mengambil kelasnya di kedua perguruan tinggi, dan beberapa siswa meniru pakaian dan tingkah lakunya. Pada tahun 1939, ilmuwan Jerman yang mempelajari AS membagi atom sehingga memberikan potensi untuk membuat senjata yang dapat mengubah gelombang perang. Sebagai pembalasan, pemerintah AS mulai merekrut ilmuwan dari seluruh negeri untuk membuat senjata mereka sendiri. Dalam upaya untuk mengalahkan Jerman, mereka menyebut proyek besar-besaran itu Proyek Manhattan. Konstruksi kepingan senjata atom ini awalnya tersebar di beberapa universitas. Mayor Jenderal Leslie R. Groves sangat terkesan dengan Oppenheimer sehingga dia memilihnya untuk mengawasi tugas merakit bagian-bagian yang berbeda itu menjadi satu bom yang berfungsi. Groves membuat pilihan ini meskipun Oppenheimer menjadi simpatisan komunis yang terkenal. Groves menganggap Oppenheimer sebagai jenius sejati dalam fisika teoritis. Karena keahliannya yang luas, Oppenheimer mungkin adalah orang yang paling memenuhi syarat di planet ini, yang pada saat itu untuk memimpin proyek sebesar itu, Groves lebih dari sekali mengabaikan masalah keamanan karena dia pikir Oppenheimer sangat penting untuk proyek tersebut. Peran inilah yang membuatnya mendapatkan gelar Bapak Bom Atom dan mengubahnya menjadi ikon nasional. Jean Todt Locke dan Robert Oppenheimer bertemu di California pada tahun 1936 dan berselingkuh yang akan berlanjut bahkan setelah Oppenheimer menikahi Catherine Tuning pada tahun 1940. Ketika mereka bertemu, dia adalah seorang komunis aktif dan memperkenalkan Oppenheimer kepada banyak orang yang terkait dengan partai. Pada tahun 1943, Oppenheimer yang sudah berada di bawah pengawasan ketat oleh pejabat Amerika Serikat melakukan kunjungan semalam ke Todt Locke, menyebabkan insiden keamanan besar. Dia diinterogasi, dan bertahun-tahun kemudian kunjungan itu akan menyebabkan Oppenheimer dicabut izin keamanannya. Pada tahun 1944, Todt Locke ditemukan tewas, dan kematiannya dinyatakan sebagai bunuh diri. Dia telah menderita depresi hingga sepanjang waktu sejak Oppenheimer mengenalnya, tetapi tetap saja ada teori konspirasi seputar kematiannya. Oppenheimer kemudian menggunakan nama Trinity untuk situs uji di mana senjata nuklir pertama diledakkan pada tahun 1945. Sebagian besar percaya bahwa itu dinamai sebagai penghormatan kepada Todt Locke yang mencintai penyair John Donne, penulis puisi Trinity. Sebagai Bapak Bom Atom, Oppenheimer sangat berpengaruh dalam komunitas sains sehingga dia membantu Bapak Fisika Teoritis Amerika. Saat belajar untuk gelar PhD di Jerman, Oppenheimer dan profesornya Max Born mengembangkan pendekatan Born-Oppenheimer yang menguraikan pemisahan gerak nuklir dari gerak elektronik dalam perlakuan matematis molekul, spektroskopi, teori medan kuantum, hujan sinar kosmik, dan pekerjaan yang mengarah pada deskripsi terowongan kuantum. Pada tahun 1939, Oppenheimer menulis makalah berjudul On Continued Gravitational Contraction. Penelitian Oppenheimer secara akurat memprediksi keberadaan bintang sekarat yang tarikan gravitasinya melebihi produksi energinya, atau yang disebut sekarang lubang hitam. Banyak orang sebelum dia telah mengamati relativitas dan degenerasi bintang, tetapi Oppenheimer dan tim ilmuwan adalah orang pertama menyadari ada gelembung di dalam bintang yang runtuh di mana waktu berhenti. Setelah Perang Dunia Kedua, Oppenheimer menjadi penasihat kunci dalam pengembangan kebijakan atom di Amerika Serikat dari tahun 1947 hingga 1952. Ia adalah Kepala Komite Penasihat Umum Komisi Energi Atom. Ketika Uni Soviet meledakkan bom fusi pada tahun 1949, banyak orang di pemerintahan Amerika Serikat ingin bergerak maju dengan mengerjakan bom fusi hidrogen. Setelah perang, Oppenheimer merasa bersalah atas kehilangan banyak nyawa warga sipil akibat bom atom di Jepang. Akibatnya, ia memutuskan untuk tidak mendukung pengembangan senjata nuklir lebih lanjut.
Komitenya secara terbuka menentang pembangunan bom hidrogen, tetapi ditolak oleh Presiden Harry Truman. Oposisi ini akan menjadi faktor utama lain dalam hilangnya izin keamanannya di tahun-tahun mendatang. Oppenheimer menikmati masa kecil yang istimewa sebagai putra seorang importir tekstil kaya. Dia menjadi tertarik pada mineralogi sebagai anak laki-laki dan mulai menulis surat ke New York Mineralogy Club. Kelompok tersebut sangat terkesan dengan pengetahuannya tentang topik tersebut sehingga mereka mengundangnya untuk datang dan berbicara di salah satu pertemuan mereka. Saat itu, klub tidak mengetahui bahwa Oppenheimer baru berusia 12 tahun. Princeton's Institute for Advanced Study didirikan pada tahun 1930 sebagai surga di mana para sarjana dan ilmuwan dapat menganggap dunia dan fenomenanya sebagai laboratorium mereka. Institut dirancang untuk berfungsi sebagai kantor pusat di mana orang-orang terpintar di dunia dapat datang untuk mengerjakan proyek apapun. Pernyataan misi institut tersebut menjelaskan bahwa mereka mengizinkan pengerjaan pengetahuan tanpa melihat kegunaan langsungnya atau harapan untuk memenuhi tujuan yang telah ditentukan. Dan program tersebut segera diberi legitimasi ketika Albert Einstein masuk sebagai salah satu profesor pertama mereka. Oppenheimer menjadi direktur EIA pada tahun 1947 dan memenuhi tugas itu sambil secara bersamaan menjabat sebagai Ketua Komite Penasehat Umum Komisi Energi Atom hingga tahun 1952. Dia sangat cocok untuk posisi tersebut karena pengetahuannya yang luas dalam sains, dan dia akan menjabat sebagai direktur sampai tahun 1966. Sampai hari ini, dia masih memegang masa jabatan terlama sebagai direktur institut. Pada 1950-an, ketakutan nasional terhadap komunisme meledak dan koneksi komunis Oppenheimer sebelumnya bukanlah rahasia. Dia telah secara terbuka mengakuinya dan wawancara keamanan sebelum dia ditugaskan ke proyek Manhattan dan masih berpegang pada sebagian besar pandangan politiknya yang condong ke kiri, meskipun banyak anggota terkemuka dari komunitas ilmiah datang untuk membelanya. Koneksi komunis Oppenheimer bersama dengan penentangannya terhadap bom hidrogen menyebabkan dia kehilangan izin keamanannya pada tahun 1954. Komunitas ilmiah sangat terganggu oleh keputusan tersebut, dan banyak yang mulai mempertanyakan suara dan peran ilmuwan dalam pemerintahan. Itu juga merupakan contoh awal pengaruh bipartisanship pemerintah pada peran itu, subjek yang sering ditulis Oppenheimer di kemudian hari. Setelah diasingkan dari dinas pemerintah, Oppenheimer mundur ke Institut Studi Lanjutan di mana dia menjadi direktur aktif. Pada tahun 1961, Presiden Kennedy mengundang Oppenheimer untuk makan malam bagi para pemenang hadiah Nobel, di mana Presiden menyatakan kekagumannya atas karya Oppenheimer. Pada tahun 1963, Oppenheimer diberi penghargaan Enrico Fermi atas kontribusinya pada fisika teoritis dan kemajuan ilmu pengetahuan oleh Lyndon B. Johnson. Kennedy kemudian menominasikan Oppenheimer untuk penghargaan tersebut, tetapi dia dibunuh sebelum penghargaan tersebut secara resmi diberikan kepadanya. Sayangnya, prestasi Oppenheimer yang paling terkenal tidak memenuhi syarat untuk status Nobel karena komite tersebut tidak mengakui teknologi militer. Sebagian besar pencapaian Oppenheimer, khususnya prediksinya tentang lubang hitam, mungkin telah menghasilkan hadiah Nobel seandainya dia hidup cukup lama untuk melihat penemuan yang dia letakkan sebagai fondasi untuk membuahkan hasil. Lainnya merasa Oppenheimer tidak pernah memenangkan penghargaan karena dia tidak pernah mengkhususkan diri dalam satu bidang fisika. Dan karena hadiah Nobel tidak diberikan secara anumerta, kemungkinan besar kita tidak akan pernah melihat atas nama Oppenheimer. Meskipun karir Oppenheimer jatuh, popularitasnya justru naik di dalam dan di luar negeri. Seorang temannya berkomentar bahwa sidang Oppenheimer mirip kisah Galileo. Harper's Magazine membandingkannya dengan Alfred Dreyfus, ofisir tentara Prancis yang dituduh bersekongkol dengan Jerman. Baik Oppenheimer maupun Dreyfus adalah keturunan Yahudi dan diperlakukan tidak adil oleh negara. Kesamaan ini segera menjadi perhatian. Di Jerman, transkrip persidangannya menginspirasi pertunjukan teater. Di Prancis, 3 tahun kemudian, dia dianugerahi medali Legion of Honor. Secara umum, Oppenheimer mendapat banyak dukungan termasuk surat bernada positif, namun tidak merubah apapun. Oppenheimer sekarang cenderung pendiam, dia masih sering membahas nuklir, akan tetapi minat berpolitiknya sudah hilang. Dia bahkan tidak mengikuti mendatangani manifesto Russell and Stein.
Diabaikan jasanya sebagai pahlawan perang, lebih lagi di bidang yang ia pelopori, Oppenheimer akhirnya menetapi dari ruang publik. Dia kemudian memutuskan tinggal di pulau kecil bersama keluarganya. Sembari di sana sini memberi wawancara, sedikit pengobatan luka hati kalau boleh dibilang begitu. Datang pada tahun 1963, Presiden Lyndon Johnson memberikan anugerah Fermi Award beserta uang tunai $50.000. Mengakui jasa-jasanya di masa lalu terkesan terlambat dan setengah hati, sebab izin keamanan tetap tidak dipulihkan. Oppenheimer tak ambil pusing, semua sudah terjadi, sisa hidup relatif tenang. Oppenheimer menghabiskan waktu bersama keluarga sebelum wafat oleh kanker di tahun 1967. Dia meninggalkan seorang istri, Kitty, serta 2 anak bernama Peter dan Tony. Nah, kisah dari Oppenheimer ini juga akan segera diangkat ke layar lebar oleh seorang sutradara yang karya-karyanya juga masterpiece, yaitu Christopher Nolan. Seperti apa filmnya, dan kisah seperti apa yang akan dibawa oleh Nolan. Kita tunggu saja, yang isunya akan dirilis di tahun 2023. Oke, see you on the next video.